jenis senjata tentara itu namanya FN. FN ini bikin motor juga sejarahnya. Ikut nimbrung, jadi perang itu membentuk engineer untuk memakai motor. Itu motor lah yang keren ini Stuttgart. Itu motor pakai banteng, depannya ban motor. Banteng siapa? Banteng, lo tau tank kan? Oh banteng, ini ban. Mohon maaf, saya pikir banteng tadi itu adalah banteng ya kan, dipakai tenaga motor. Saya bingung, dia nyeruduknya dia menang banyak sih pasti. Ini maaf pemirsa. Bersama gue Tiara Sadikin dalam acara Inomoto, Inovasi Otomotif Motor. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di tengah-tengah kamu semua dalam membahas perkembangan teknologi dan juga inovasi seputar motor matic di seluruh dunia. Dan pada kesempatan kali ini dari yang kemarin-kemarin seperti biasa proses syuting ini sudah melalui protokol kesehatan yang dimana ini merupakan anjuran baru dari pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini kan kemarin kita sudah membahas tuh tentang revolusi motor matic. Gimana kalau misalnya sekarang kita akan ngebahas bersama dengan narasumber saya, yaitu adalah perkembangan teknologi dan juga mesin di era dulu, sekarang dan juga masa depan. Makanya untuk itu kita langsung saja perkenalkan, inilah dia teman gue tercinta, Mas Sena Ponda. Tampilan Mas Sena Ponda kali ini betul-betul baru ya, lebih fresh dan juga saya pastinya juga berbeda. Kali ini saya menggunakan baju idaman. Nah, untuk itu kita juga yang pasti sering banget berevolusi dan juga melakukan inovasi-inovasi untuk membuat program Inomoto ini semakin terdepan. Dan selain itu juga Mas Sena, kalau misalnya kita ngomongin sejarah dari kemarin kan kita suka cerita-cerita tuh Mas gitu kan mengenai perkembangan sejarah ini, itu dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kita kan kalau ngangkut barang kata Mas Sena tuh kita udah masih pakai delman, keledai, kuda, pokoknya mamalia berkaki 4. Ya, karena katanya kata Mas Sena sendiri itu kalau misalnya kita bawa barang itu berat kalau misalnya menggunakan tenaga manusia ya Mas ya. Dan beban juga ya. Beban. Pastinya. Nah makanya buat itu buat teman-teman semuanya kita bakalan ngebahas kali ini itu adalah evolusi dari transportasi yang membantu untuk bisa memudahkan pergerakan dari manusia itu sendiri. Mas Sena bisa ngomongin, bisa ceritain nggak sih ini kayak sepeda motor hingga menjadi sepeda motor yang kita kenal saat ini? Oke. Yang dulu sama yang sekarang. Dulu ya, gitu. Jadi sepeda motor atau sepeda atau mobil nggak ada gunanya kalau nggak ada roda. Betul. Ya, oke. Roda sendiri berdasarkan ahli sejarah pertama kali ditemukan itu terbuat dari kayu sekitar 3,5 abad atau 3.500 tahun. Dari mana Mas? Dari kayu? Pastinya dari kayu. Wow. Sampai artinya di benua Eropa mungkin ke Kekaisaran Roma atau mungkin Mesir. Yeah. Itu kan pembangunan piramid atau segala macam sudah menggunakan apa? Ada kereta yang ditarik oleh manusia, ada oleh hewan mamalia. Yeah. Tapi bahwa roda itu ditemukan dari kayu itu sekitar 3,5 abad yang lalu. Okay. Mungkin kalau kita pernah nonton film Mr. Flintstone. Iya, bener. Nah, itu kan dia ada mobil atau kereta atau mobil atau sepeda yang bukan digoes tapi di kayu pakai kaki, bannya dari batu, dari kayu balok. Dan seperti itu. Padahal awalnya kan itu kayak kita pikir cuman kayak animasi aja gitu, film animasi. Itu ternyata bener sejarah. Sesuai dengan sejarah. Nah mungkin kalau misalnya emang ada yang belum pernah nonton, kita lihat nih ini adalah salah satu cuplikan dari Mr. Flintstone sendiri. Ya, gitu. Itu film kartun yang heboh, legend sekali. Heboh dan legend sekali. Dan selanjutnya pada tahun 1818 itu ada seorang mandor hutan yang kerjaannya jalan kaki muterin itu. Jadi kan alat transport dari darat ini kan untuk memindahkan atau pergerakan manusia atau barang dari satu titik lah. Dia butuh kecepatan. Diciptakanlah roda kayu itu, 2 roda dari sasis dari kayu tahun 1818. Itu sudah dalam bentuk bulat atau? Bulat, kayu bulat yang udah ada tadi 3,5 abad yang lalu. Dibuat dari sasis, jadi sepeda kayak kayu. Tapi kayunya masih kotak utuh ya. Itu 1818. Kemudian orang Skotlandia tahun 1845, Macmillan namanya, dia dari kayu itu diubah jadi besi, udah mirip sepeda dari besi, tapi belum ada ontelnya. Masih pakai kaki? Masih kaki kayu, tapi udah besi, udah menyerupai lah. Terakhir 1865, nah ini ada orang Prancis, Pierre Lemang, dia bikin bener-bener udah pakai peleknya besi, pakai karet, pakai besi, dan sudah ada kayunya. Wow. Itu sebelah sepeda ontel. Oh sepeda ontel. Karena sebelumnya sepeda kayu, sekarang udah ontel. Nah, itu disempurnakan oleh, jadi penemu-penemu ini makin menyempurnakan.
Nah itu terjadi karena revolusi industri di benua Eropa. Iya. Dan mereka saling bersaing menemukan suatu titik kesempurnaan. Itu untuk sepeda ontel sendiri. Ih mantep banget lo, tepuk tangan dong, ternyata perkembangan segitu dahsyatnya. Jadi ternyata memang benar ya adanya kalau misalnya memang sepeda itu pada saat itu ya adalah merupakan produk yang paling unggul pada saat itu dan memang paling diandalkan oleh masyarakat di seluruh dunia untuk bisa membantu. Dan zaman yang sama itu sepeda sudah masuk ke zaman company ke Batavia. Wah, di era itu di tahun yang sama. Di 1809 itu udah orang Indonesia zaman kolonial sudah mengenal sepeda karena ada orang Belanda yang membawa sepeda produksi dari Eropa tuh ke Indonesia. Percaya deh kalau orang Belanda, sampai sekarang aja kan Belanda juga masih menggunakan sepeda buat kemana-mana. Ya. Nah Mas, kalau misalnya ngomongin lagi nih, apa perbedaan mendasar antara sepeda ontel sama sepeda motor yang sekarang? Apakah memang perbedaannya itu berdasarkan dari mesin? Mesin, oke. Jadi ngomong mesinnya itu supaya lebih tertarik, yaitu adalah mesin. Oke. Apakah begitu Mas? Jadi malah ada satu yang unik. Mesin itu lebih dulu ditemuin daripada sepeda. Loh? Iya. Kok bisa? Ya, pernah dengar mesin uap? Kita membahas episode lalu. Mesin uap ditemukan oleh James Watt tahun 1769. Iya. Nah, sepeda 1865. Iya bener sih, bener. Tapi kan nanti mesin waktu itu mesin yang buat pabrik. Buat pabrik kan, buat pengolahan apa. Ya nggak mungkin mesin segede gaban templokin ke sepeda segede imut. Bener. Mungkin kan. Kasian. Nah, jadi awalnya dari mesin uap ini James Watt menemukan pada tahun 1769 sepeda itu akhirnya ada sebuah inovasi dan evolusi. Mesin uap ini diperkecil dan masuk ke dalam sasis sepeda. Mesin uap diperkecil. Tapi sekecil-kecilnya tetap segede Iya. gaban, gede dan tidak efektif. Tapi disitulah evolusi sepeda bermesin atau yang kita kenal menjadi sepeda motor. Dimulai dari situ, mesin uap, terus mesin uap ini terus di Eropa ini banyak inventor-inventor atau penemu-penemu mesin yang berlomba menemukan dengan berbagai temuan itu menemukan berbagai macam mesin. Dari mesin uap menjadi mesin bakar. Atau yang kita kenal mesin berbahan bakar fosil. Fosil. Karena tadi kalau uap kan pakai kayu bakar, pakai batu bara ya. Yang ada orang pada cemong. Tapi semua uapnya dari mesin ke situ. Jadi ada banyak lah. Ketika sepeda ini diproduksi massal oleh orang Prancis, bertemu dengan inventor seperti James Watt yang menemukan mesin, disitulah mesin ada sepeda bermesin uap pertama yang diproduksi massal dengan segala keterbatasan kekurangan era zaman saat itu. Itu sejarah antara perbedaan antara sepeda dan sepeda motor dan mesin itu sendiri. Jadi semua itu secara paralel, bukan sendiri-sendiri, secara paralel jalan. Mesin berkembang sendiri dengan inovasinya, sepeda ontel sendiri, sepeda motor tetap karena dia kendaraan transportasi, mereka berevolusi dari sepeda bertenaga manusia, bertenaga mesin juga ada banyak, mesin uap, mesin bensin, mesin diesel segala macam nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai akhirnya bertenaga fosil. Wah, perkembangannya itu pasti memakan waktu yang cukup lama karena yang pasti kan disesuaikan dengan kebutuhannya pada saat itu gitu kan. Kalau aku sih bisa simpulin sedikit, kan nggak mungkin kalau misalnya kamu perpindahan dari satu rumah ke rumah lain pakai kereta. Ya kan, karena mesin uap kan tadinya dari kereta tuh Mas. Nah akhirnya dipindahin ke sepeda supaya lebih kecil, lebih ramah lingkungan pada saat itu ya kan. Menarik banget brother and sister. Perkembangan mesin ternyata sebegitu panjangnya. Mulai dari yang namanya tenaga kaki manusia ya Mas. Mamalia terus. Mamalia gitu ya. Manusia termasuk mamalia gak sih? Mamalia juga. Oh baik, siap. Dan selain itu juga ya ada mesin uap. Selain itu juga ada mesin bertenaga fosil. Nah dari tadi Mas Sena udah menyebutkan hal itu. Nah Mas, apa sih yang dimaksud dengan mesin itu sendiri? Kenapa dibeda-bedain gitu Mas? Ada yang fosil, uap, dan juga ada yang lainnya. Kita dalam memahami suatu hal itu harus kembali ke redefinisi. Ya kayak kita makan manusia, makan protein, kalori, masuk ke sistem pencernaan, ada perubahan energi kimia, jadi energi, keluar jadi tenaga. Mesin juga sama, redefinisi mesin adalah yang dibilang fosil itu energi kimia. Bisa diesel, bisa air, dibakar pakai oksigen. Kita butuh oksigen buat bakar. Oh tetap. Itu kimia. Jadi mesin adalah rangkaian sistem yang merubah energi kimia, terus jadi pembakaran atau ledakan atau pembakaran, terus dikonversi menjadi energi mekanis. Itu putaran roda. Jadi sekali kita kembali ke mesin itu sendiri, redefinisi mesin. Nah semua ini dimulai dengan waktu tahun 1763 ada mungkin namanya hukum Newton.
Pernah. Nah, terkenal kan aksi reaksi kan. Pernah. Banyakan gaya lu nggak akan berdaya. Bener. Nah, itu. Iya. Nah, si Isaac Newton ini menjadi inspirator para penemu-penemu mesin, termasuk mesin uap, termasuk lah. Yang paling luar biasa itu revolusi industri di Amerika dan Eropa. Ini secara bersamaan tuh khususnya di negeri Jerman. Jerman tempatnya orang-orang the best lah, pinter lah, insinyur-insinyur dari Jerman. Itu pertama kali mesin yang kita kenal mesin bakar, artinya pembakaran bahan bakar kimia itu ditemukan oleh seorang Jerman bernama Otto. Iya sih Otto. Otto. Lah makanya di Jawa itu orang kalau naik sepeda motor disebutnya Otopit. Ya, itu sepeda sepeda bermotor. Nah, Otto ini menemukan mesin berpembakaran yang kita kenal sebagai mesin bakar. Lah Otto pula yang memproduksi sepeda motor dengan skala besar. Dia kerjasama dengan beberapa insinyur sejawatnya seperti Benz, Daimler. Ini orang-orang hebat dari Jerman, termasuk kepada Maybach. Yeah. Nah, Otto ini adalah orang yang menemukan mesin patak. Otto ini? Ya. Oh. Otto ini dia menemukan mesin patak. Nah, habis itu dia punya pegawai namanya Carl Benz dan Maybach. Iya. Nah, dua orang dipecat sama Otto. Iya. Dipecat, gak tahu itu bisnis. Kita sempat gosip tadi ya kan, ada juga loh orang yang dipecat. Gitu kan pada saat dipecat ini, tapi justru dia menemukan mesin 2 tak. Betul. Dua orang nih, Maybach sama Golim itu tadi, dia menemukan mesin 2 tak. Selanjutnya ada juga mesin diesel, Rudolf Diesel, masih orang Jerman juga. The best lah orang Jerman tuh. Jadi insinyur Jerman menemukan mobil dan motor skala produksi massal. Dan mereka juga yang menemukan mesin-mesin yang kita kenal sebagai mesin bensin 2 tak, bensin patak, diesel, bahkan rotary wengkel. Semuanya insinyur dari Jerman. Dan apa mereka sih mas bedanya mesin 2 tak sama 4 tak tuh apa bedanya mas? Dari siklus pembakaran. Jadi mesin kan jadi bahan kimia, mau fosil, mau kayu, mau batu bara itu bahan kimia. Iya. Bakar, kasih oksigen, kan kalau pembakaran nggak ada oksigen nggak kebakar. Iya. Ya kan? Bakar, nah energi bakarnya ini terjadi ledakan kinetik, energi kinetik. Ledakan dar. Nah ledakan ini menggerakkan piston atau menggerakkan silinder-silinder yang ada. Cara kerja daripada mesin 2 tak sendiri sama 4 tak tuh perbedaannya di mana mas? Nah, baik. Sebelum kita masuk ke 4 tak 2 tak, ya, kita harus tadi memahami bahwa ruang bakar itu adalah mesin itu dibagi lagi menjadi 2. Iya. Jadi ada mesin internal combustion engine dan eksternal. Jadi pembakaran di dalam sama pembakaran di luar. Betul. Nah, jadi yang pembakaran di dalam ini ya kayak tubuh manusia, masuk lewat sini semuanya jadi itu internal. Satu paket lah. Kalau yang eksternal contoh kereta api, arangnya di mana, batu baranya di mana, tungkunya di mana, boilernya di mana, uapnya dialirkan ke piston dan roda dan dengan tungkai. Nah, begitu juga baliknya untuk yang internal combustion engine itu yang ditemukan oleh orang-orang Jerman. Ruang bakar kompresi, ini bahan bakar dikompresi, dikasih oksigen, dibakar. Dar. Ini bahan bakarnya apa mas? Ya bisa dari fosil. Oh bisa semua? Fosil, jadi dia dimasukkan ke dalam suatu chamber atau ruang bakar dan terjadi ledakan yang energi kimia. Ruang bakar nanti itu kita bisa luas, nanti bisa kita kembangkan dari hidrogen, fuel cell segala macam. Tapi disitulah mesin itu dibagi menjadi internal combustion engine dan eksternal. Yang sekarang eksternal itu buat di dunia industri. Di dunia industri? Karena gede banget. Jadi nggak cocok buat sarana transportasi darat, apalagi buat terbang, buat kapal laut nggak cocok. Itu udah dipisah eksternal. Kalau yang internal ini kita makin kompak. Jadi evolusi itu membuat mesin makin efisien, makin kompak, makin bertenaga. Itulah yang disebut sebagai evolusi. Apakah selalu irit? Lah iritnya tergantung dari tadi itu 4 tak 2 tak dengan segala kelebihan. Yang disebut 4 tak 2 tak adalah siklus dalam menghasilkan tenaga. Contoh 2 tak itu bahan bakar disep, terus dikompres. Nah itu dalam 1 kali putaran atau 360 derajat. Disep, kompres. Terus 2 tak tuh set, semua sebenarnya. Dia 2 tak itu 2 kali atau 360 derajat kali 2. Kenapa bilang 2? Set, jadi gitu. mesin tuh siklusnya cuma ada 4. Isap, padetin, bakar, buang. Isap, padetin, bakar, buang. Sekali lagi, isap, padetin, bakar, buang. Itu adalah? Yang namanya motor mesin itu. Manusia juga sama. Makan, padetin, olah, buang. Sama. Semua metabolisme itu sama. Sistemnya itu seperti itu redefinisinya. Kalau 2 tak, itu tadi siklus isap dan kompres dalam satu putaran, 1 langkah. Terus kompres bakar, 2 langkah. Makanya disebut 2 tak.
2 kali putaran, 2 kali 360 derajat. Bagaimana dengan 4 tak? 4 tak juga sama, cuma 4 tak itu siklus 4 itu dibikin 360 masing-masing. Hisap 360, padatin 360, bakar 360, buang 360, makanya sebut 4 tak. Itu doang aja bedanya. Berarti lebih cepat. Lebih banyak, tapi jangan salah, tapi lebih efisien, lebih bersih. Lebih bersih? Iya, lebih efisien. Karena memang sejarahnya 2 tak itu karena simple, memang 2 tak sih lebih enteng, lebih tenaga. Tapi dia harus menggunakan oli samping untuk melumasi hal itu makanya yang jadi ngebul. Dan makanya boros juga kali ya Mas? Boros karena tenaganya gede, karena dia lebih simple. Ya memang lebih, tapi kan karena dia tidak ramah lingkungan, sehingga tahun 2012 dunia atau standar Euro itu udah membatasi penggunaan 2 tak. Contoh makanya MotoGP dulu ada namanya GP 500. Ada GP 125, GP 250, GP 500. Itu 2 tak semua. Udah beres 2012 ganti pakai MotoGP 4 tak. Untuk bisa mengurangi emisi gas gitu ya. Tadi kita udah ngebahas banyak banget ya hal-hal yang sangat membuat kita mungkin ada beberapa dari lu semua merasa pusing. Tenang. Kali ini kita akan masuk lagi ke klasifikasi mesin guys. Mas, apakah mesin ada klasifikasinya? Ada. Apa itu? Tadi kan dibilang internal combustion chamber. Apa? Yang pembakaran dalam. Internal combustion chamber. Ya kan? Ada eksternal. Ya. Klasifikasi ada lagi. Mesin itu ada lagi klasifikasinya berdasarkan mekanisme. Oke. Ya kan? Mekanisme ada yang namanya reciprocating dan unreciprocating atau recip and recip. Artinya? Pernah dengar lagunya Elvi Sukaesih yang Kereta Malam? Tahu. Yang jugi-jagi. Sebenarnya jugi-jagi itu orang tangannya gini. Itu adalah reciprocating. Ada mesin yang dari kan membakar kimia, pembakaran menjadi energi mekanis. Lah, pembakarannya itu yang diputar adalah piston, stang seker atau conrod, terus kruk as. Bertranslasi 4 tak 2 tak. Itu makanya mesin 2 tak 4 tak termasuk mesin klasifikasi reciprocating. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat kereta, jadi ternyata bener ya judulnya Kereta Malam itu adalah yang membuat cerita kita ini lebih valid. Jadi jagi-jugnya itu adalah reciprocating. Iya, kalau unrecip nggak gini. Karena berputar, unrecip tidak begini. Simpel kan? Kendaraan apa yang berputar begini? Mesin jet. Lihat mesin jet yang segede di sayap itu nggak ada gini. Dia adanya muter. Iya sih. Makanya zaman dulu sempet ada mesin motor pakai mesin diesel, 2 tak, 4 tak. Jadi 2 tak, 4 tak tuh bisa diesel, bisa bensin. Itu reciprocating. Unrecip ini ada 2, setahu saya yang sudah diproduksi ada 2. Sempet ada motor pakai mesin jet. Zaman dulu dan zaman sekarang kayak mesin jet ada. Dan mesin rotari. Rotari. Ya rotari artinya muter. Jadi pistonnya diganti rotor. Oh, mesin rotari. Seperti itu klasifikasi mesin. Mudah sekali ya. Sebenarnya orang-orang ini menciptakan sebuah nama ya. Tergantung bagaimana kinerjanya dan mekanismenya. Nama dan gestur tuh jaki-juki, wing. Nah, iya. Jadi kalau misalnya mau berputar, rotari aja belum. Ya kan. Kalau mau jugi-jagi, reciprocating gitu kan. Gini berarti. Jadi mungkin lebih mendalami ya. Ada bahasa zaman dulunya. Apa tuh? Torak. Orang zaman itu bukannya virus? Bukan, antrak itu. Oh ya, mohon maaf. Kotak gerobak. Oh, iya. Bertorak. Ini torak tuh kayak ini. Tengkorak kita. Tengkorak iya. Torak tuh ini yang tadi. Torak baru ya. Kenapa jadi virus? Astagfirullahaladzim. Tadi kan Mas sudah sempat ngomong nih sama kita tentang gijag-gijuk gitu kan, reciprocating, klasifikasi, sejarah juga, rotari juga gitu kan. Nah kali ini kita akan langsung saja ngebahas tentang diskusi penutup kita pada kesempatan hari ini. Tapi ini seru banget guys. Yaitu adalah banyak jenis mesin berdasar pembangkit sumber dayanya. Apakah benar? Benar sekali. Kok bisa Mas? Karena gini, pada intinya manusia ya dikasih akal dan pikiran. Mereka berlomba, para insinyur-insinyur khususnya pencipta mesin ini. Mereka berlomba-lomba menciptakan yang makin efisien, makin cepat, irit dan segala macam. Pasti. Tapi semua, ya perlombaan ini kan kita masih bicara sejarah. Mereka berdasar dari sejarah itulah mereka menuju evolusi kesempurnaan. Kayak evolusi manusia, evolusi binatang, segala macam. Ada evolusi. Mesin juga berevolusi. Nah yang membuat evolusi mesin adalah apa? Perang. Astagfirullah. Seperti cerita kemarin lu, perang itu bikin orang jadi, kan pengen menang. Lu pengen gua kalahin ya, gua harus menang pakai teknologi lah. Engineer di negara Prancis melawan engineer negara Jerman, mereka juga perang. Gak usah perang juga, mereka juga perang menciptakan temuan. Nah, apalagi dengan adanya Perang Dunia Pertama. Makanya waktu zaman Perang Dunia Pertama, motor-motor yang ada Perang Dunia Pertama itu justru
ini 1917 ya negara Amerika dengan insinyur Amerika ikutan perang di Eropa. Malah kan perang dunia pertama cuma di Eropa, nggak lebar ke Asia kan. Ngapain dia ikut-ikutan? Ya itulah sekutu namanya, main keroyokan, biasa tawuran. Iya. Amerika ini membawa motor untuk pertama kali sepeda motor diproduksi massal dari Amerika namanya Harley Davidson dan Indian. Gila. Ada itu motor. Tadi itu ternyata dari situ. Iya. Awal sejarahnya. Itu dipakai buat perang. Nih lu lihat nih. Nah, kan ini motor yang lu lihat nih. Itu motor bener-bener zaman tahun awal 1900 itu ditemplokin senjata. Mas, tapi nih motor ini kayak kelihatan banget kayak di filmnya Wonder Woman nih Mas ya? Wonder Woman, gue belum pernah nonton. Aduh. Tapi ini dan perang dunia kedua ini motornya masih cupu. Iya. Masih cupu. Iya. Cupu dalam arti tadi nanya mesin. Iya. Mesinnya masih, sasis mesinnya tuh masih sederhana. Iya. Tapi udah bisa ngangkut jenazah. Jadi ambulan. Hah? Iya motornya. Jadi Astagfirullahaladzim, Untuk sekarang gak ada ambulan pakai motor ya? Iya kan? Mau ambulan ya Allah motor jangan sampai, ya Allah. Tapi ya sejarah itu seperti itu. Tahun Perang Dunia Pertama. Selanjutnya Perang Dunia Kedua 1939. Nah, Eropa sudah banyak bikin. Nah ini yang seru. Jerman punya jagoan BMW, Zundap, Stuttgart, Zundap. Pakai B, pakai P. Zoro. Z, belakangnya pakai P, pakai B. V. Zundap ya. Banyak ya. Inggris ya, ini terkenal pernah dengan motor Norton, Royal Enfield, biasa itu Inggris. Hah, Royal Enfield dari dulu juga ada dari Inggris dulu, habis itu produksi sekarang main dia, habis darahnya dari sono. Oke, Royal Enfield. Dari Belgia ada FN. Amerika, FN dari Belgia kayak jenis senjata tentara tuh namanya FN. FN ini bikin motor juga sejarahnya. Ikut nimbrung, jadi perang itu membentuk engineer untuk memakai motor. Itu motor lah yang keren ini Stuttgart. Itu motor pakai banteng, depannya ban motor. Banteng siapa? Banteng, lo tau tank kan? Oh banteng. Bukan banteng. Ini ban. Mohon maaf. Saya pikir banteng tadi itu adalah banteng ya kan. Dipakai tenaga motor. Saya bingung. Dia nyeruduknya dia menang banyak sih pasti. Jadi ini maaf pemirsa. Di Jerman itu tank. Baru mau serius loh tank saya ini. Saya kalau pakai bahasa Inggris kalau namanya track wheel. Track wheel tuh tank itu punya ban namanya track wheel bahasa Inggrisnya. Itu track wheel sepeda motor. Ban depannya ban motor, tapi ban belakangnya track wheel. Itu dipakai off-road. Zaman Perang Dunia Kedua udah ada. Oh yang ini Mas? Ya benar sekali. Oh lah ini di samping kayaknya Mas? Ya itu udah di samping. Ban depannya tetap sepeda. Ban sampingnya sepeda. Jadi sebenarnya ban ini tidak ada fungsinya Boy? Fungsi buat off-road. Kan dia ngerakin, yang depannya cuma ngarahin belok. Oh yang depan ngarahin belok. Dan tahu nggak motor ini bekasnya sekarang harganya berapa? Berapa? 100.000 euro. Sekitar? 100, ya miliar ya kan ya? 2 miliar kan? 100.000 euro. Sama bisa dibawa? Tidak pasti. Bisa buat ke kebun. Bisa, baik. Itu Perang Dunia Kedua. Nah terakhir, perang apa yang terjadi? Paling terakhir ini perangnya apa? Yang kemarin Afghanistan benar sekali. Jadi benar-benar perang itu memotivasi insinyur untuk berpikir. Terutama insinyur motor. Di Afghanistan terakhir kemarin, sekarang nanya. Semua peralatan militer itu kan menggunakan diesel. Nggak ada bensin. Emang kenapa Mas? Murah. Di solar lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Produksinya lebih murah kan di atas solar baru bensin. Lebih murah, ketersediaannya segala macam dan mesin solar itu kan torsinya gede, awet, listrik, minum yang jorok-jorok diminum. Ya, solar itu seperti itu. Oleh karena itu di perang Afghanistan, US Army atau Angkatan Darat Amerika itu menciptakan motor berbahan bakar diesel. Oh, kayak motor truknya juga. Iya, jadi miminya atau minumnya itu bareng sama truk. Oh. Coba lu pakai motor masuk SPBU, "Bang, solar." Gila sih, dikeplak saya Pak. Seperti itu. Jadi mau perang lu bro, katanya jadi gitu. Itulah teknologi terakhir dari evolusi sepeda motor. Tapi sebagai penutup di diskusi kita, saya harapan saya jangan deh evolusi itu selalu dimulai dengan perang. Please, jangan ada perang lagi. Biar insinyur tuh bisa nyiptain teknologi itu jangan karena perang, karena damai. Mudah-mudahan bisa seperti itu karena yang pasti sekarang kita lagi perang teknologi di mana-mana ya gitu ya. Bukan perang militer ya? Bukan perang militer, tapi kita udah lagi perang teknologi. Mudah-mudahan perang teknologi ini bukan membawa dampak yang buruk, tetapi juga bisa membawa perubahan yang baik untuk masyarakat atau bahkan manusia yang memang hidup di eranya sekarang. Jangan sampai perkembangan tersebut hanya dinikmati di masa mendatang. So, buat kamu semua gimana topik kita pada kesempatan kali ini? Ada yang masih penasaran dengan topik-topik lainnya? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Makanya buat kamu yang memang punya pertanyaan atau bahkan komen-komen atau bahkan harapan yang sama seperti Mas Enda Ponot tadi,
mengatakan bahwa mudah-mudahan segala sesuatu yang berkembang jangan karena perang, tapi karena kita sama-sama membutuhkan untuk membantu satu sama lain. Gitu. Peace bro, ya kan? Dan untuk itu, saya Tiara Sadiskin mewakili segenap kru yang bertugas pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak Mas Enaponda. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Enaponda. Sehat. Jangan lupa vaksin, jangan lupa untuk yang namanya download Peduli Lindungi ya, karena di situ kamu juga bisa melihat segala macam bentuk kegiatan yang berhubungan erat dengan kesehatan yang ada di Indonesia. Mas sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Karena kita masih banyak banget topik-topik yang bakalan kita share dan kita ceritain ke seluruh manusia di jagat raya. Semakin cerdas para pemirsa kita. Amin. Dan jangan lupa dukung terus Inomoto. Dan kita bakalan bagi-bagi helm terus ya. Jadi nantikan terus acara-acara kita. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Siapa tahu informasi ini bermanfaat buat kita semua. Gue Tiara Sadikin mohon pamit. Terima kasih banyak. Dadah!